Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Keluaran 33 ayat 15-23 dengan tema Allah sumber kasih karunia. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Hidup ini adalah misteri, demikian ungkapan yang sering kita dengar. Kita tidak dapat mendahului waktu sedetik pun. Manusia hanya dapat membuat prediksi, harapan, keinginan, cita-cita tentang masa depan. Agar masa depan itu menjadi kenyataan yang sesuai dengan harapan, keinginan dan cita-citanya, maka ada yang berusaha mempersiapkan diri supaya kenyataan itu sesuai dengan harapannya. Namun kita harus kembali pada firman Tuhan yang mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Sahabatku, Mus telah melihat bagaimana umat Israel yang dipimpinnya. Ketika umat Israel karena ketidaksabarannya akhirnya menggantikan Tuhan dengan Allah dari anak lembu emas. Tentu hal ini membuat Tuhan murka. Tuhan berkata tentang bangsa Israel, "Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Tentu Musa akan kewalahan memimpin bangsa seperti ini tanpa penyertaan Tuhan. Maka Musa masuk ke kemah pertemuan untuk berbicara kepada Tuhan, untuk menyatakan keresahannya memimpin umat Israel tanpa penyertaan Tuhan. Maka Musa memohon kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ayat 15. Alasan dari permohonan Mus ini ingin menyatakan bahwa jika hingga mereka dapat berjalan hingga pada saat itu, adalah karena penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhanlah yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa yang lainnya. Walaupun umat Israel berdosa kepada Tuhan, namun sesuatu yang paling berharga yang dipegang oleh Musa adalah kasih karunia Tuhan, yang melayakkan dia memimpin umat Israel dan juga Tuhan yang memilih, menuntun dan melepaskan umat Israel yang semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Penyataan kasih karunia Tuhan itu terlihat dari penyertaan Tuhan untuk tetap bersama-sama dengan umat Israel. Ayat 16. Puncak dari kasih karunia Tuhan telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh iman di dalam Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita orang yang berdosa selayaknya mendapat murka Allah. Namun Allah lebih memilih untuk mengampuni dan memberkati kita. Saudara perhatikan ayat 16. Mus berusaha untuk mengetahui secara jelas, secara pasti meyakinkan kembali perkataan Allah di ayat 14, yang telah berjanji kepada Mus bahwa Allah akan membimbing dan memberikan ketentraman kepada Musa. Karena Mus tahu secara pasti bahwa permohonan Musa supaya Tuhan mau menyertai Israel belum dijawab Allah. Tuhan hanya mau menyertai Musa saja. 14. Makanya Musa memberanikan diri berkata lagi tidak hanya dirinya sendiri, melainkan juga Israel, yakni aku dan umatmu ini. Ayat 16.
sampai Musa mengulangi 2 kali dengan menyebut nama umatmu ini. Dan ternyata jawabannya begitu menghiburkan. Puji Tuhan, doa Musa dikabulkan Allah di ayat ke-17. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena apa? Musa telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Saudara lihat Musa benar-benar seorang hamba Allah yang begitu dahsyat imannya. Begitu mengasihi Tuhan. Doanya sama sekali tidak egois. Musa sama sekali tidak mementingkan dirinya. Lalu setelah mendapatkan jawaban Tuhan, apakah Musa merasa lega dan selesai berdoa? Jawabannya tidak. Ayat 18-23, sekali lagi Musa meminta keyakinan dari Allah. Musa menguji Allah dengan meminta bukti akan penyertaannya. Yaitu Musa ingin Allah memperlihatkan diri kepadanya. Saudara lihat, Musa sudah berkali-kali bertemu Tuhan dan mengalami kemuliaan Allah. Namun Musa masih ingin lagi mengalami persekutuan dengannya, ayat 18. Dan sekali lagi permohonan Musa mendapatkan belas kasihan di mata Allah. Di ayat 19 Allah mau melewatkan kemuliaannya dari depan Musa yang begitu dikasihinya. Namun Allah memberi peringatan sebelumnya karena Dia tahu tidak mungkin manusia bisa mendekati Raja alam semesta di dalam kemuliaannya akan tetap hidup, ayat 20. Saudara lihat, selama kita hidup di dalam tubuh dosa memang tetap ada batasan anugerah sampai nanti kita pulang ke sorga dan memandang wajah Allah Trinity muka dengan muka. Melalui ayat ini juga, kita semakin mengerti bahwa ternyata Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari dalam kemuliaan yang menyala-nyala namun tetap dalam batasan. Karena Musa tetap tidak sanggup melihat wajah Allah dari depan melainkan dari belakangnya saja, ayat 23. Dan itu pun Musa masih mendapatkan 2 tamang pelindung supaya Musa tidak hangus oleh kemuliaan Tuhan, yaitu lekukan gunung dan tangan Allah sendiri, ayat 21-22. Tangan Allah sendiri yang paling perkasa yang melindungi hambanya dari dahsyatnya kemuliaan Allah. Saudara lihat betapa padatnya kitab Keluaran akan kebenaran dan nubuatan daripada Yesus Kristus yang begitu memberikan berkat yang begitu besar kepada saya. Inilah janji keselamatan yang begitu pasti dan begitu indahnya. Karena orang yang percaya akan diselamatkan dan orang yang diselamatkan sudah pasti akan disertainya. Tidak hanya secara sementara di dunia saja. Sangatlah menyedihkan dan benar-benar mengerikan jikalau janji penyertaannya hanya untuk di dunia saja. Syukur kepada Allah atas anugerah kebaikannya yang melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita inginkan. Keselamatan dan penyertaan disediakan sampai kekal dan sampai selama-lamanya. Ayat ini memberikan kekuatan luar biasa buat saya dan saudara selama menjalani kehidupan di dunia yang tidak pasti dan banyak penderitaan dan kesulitan. Apapun juga kondisimu saat ini, mungkin sedang terkena COVID, ketakutan dan kekhawatiran akan COVID yang saat ini kelihatan belum reda. Tetaplah ingat, saudara dan saya di mata Allah lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang-pemenang dunia baik bilioner, pejabat yang sangat berkuasa karena kemenanganmu akan dibawa sampai kekal dan kekal. Amin.